Pindahan. Selamat pagi. Apa tidurmu pulas? Hah? Sedang apa kau di sini? Nada segera merubah posisinya dari tiduran menjadi duduk setelah mendengar suara yang memanggilnya. Matanya yang tadi masih malas dan kesadarannya yang belum 100% kembali menjadi full charger setelah mendengar panggilan tadi. Aku sedang menunggu istriku bangun dari tidurnya. Jawab Radit yang sudah tersenyum manis dan duduk di tempat tidur Nada. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Tanya Nada sambil cemberut. Aku baru pergi dari rumahnya tadi malam berharap hari ini aku bisa sedikit tenang dulu melupakan apa yang terjadi tadi malam. Tapi dia sudah ada di depanku lagi ketika aku bangun tidur. Mau apa dia sekarang? Dari kapan dia di sini? Gumam Nada kesal melihat Radit yang sudah ada di sampingnya dan tidak memberikannya waktu untuk sendiri. Aku langsung ke sini setelah aku mengganti pakaianku. Adikmu yang membukakan pintu untukku. Dan saat aku masuk kamar ini, kau sudah tertidur pulas. Jadi aku tidak membangunkanmu. Jawab Radit yang kemudian menguap dan membaringkan posisi tubuhnya tiduran di tempat tidur Nada. Bangunlah. Ini udah pagi. Bukankah kau harus pergi ke kantor? Nada menggoyangkan tubuh Radit yang sudah mau memejamkan matanya agar segera bangun. Aku belum tidur semalaman deh Nada. Biarkan aku tidur dulu 1 atau 2 jam. Pinta Radit yang tetap memejamkan matanya di sana. Kenapa tidak tidur di rumahmu? Istriku tidak ada di rumahku. Dia salah paham padaku. Jadi aku tidak bisa tidur dan aku pergi ke sini. Radit menjawab masih dalam posisi matanya yang tertutup. Apa dia menemuiku ke sini setelah bermain dengan istrinya? Menyebalkan sekali sih dia. Nada tidak peduli dengan Radit yang mulai tertidur di tempat tidurnya. Nada bangun dan menuju keluar kamarnya, mencari sesuatu di meja makan yang bisa dimakannya, namun kosong. Ayah udah berangkat kerja dari tadi jam 5. Aku makan di kantin sekolah. Kalau kamu mau makan, beli aja nasi uduk di depan gang. Aku berangkat dulu ya. Jawab Didi yang melihat Nada menghampiri meja makan di saat dia sedang mengikat tali sepatunya. Kelek. Didi menutup pintu rumah dan meninggalkan Nada sendirian di ruang makan. Aku lapar sekali sekarang. Biasanya jam segini Biningsi udah kasih aku makanan ke kamarku. Sekarang tidak ada makanan apa-apa di mejaku. Nada menggaruk kepalanya dan segera menuju dapur, membuka isi kulkas, dan mencoba mencari makanan yang bisa dimasaknya tapi kosong. Tidak ada makanan yang bisa dimakan di sana. Sepertinya aku harus keluar membeli makan. Aku juga harus belanja bahan makanan supaya aku bisa memasak nanti siang. Kalau beli terus bisa kebobolan uangku nanti. Gak akan cukup 100.000 sehari untuk 3 orang di rumah ini. Gumam Nada dalam hatinya, sambil memakai sandal dan keluar dari rumahnya. Nyonya muda, Sandi menyapa Nada pas di depan pintu rumahnya, seperti ingin mengetuk pintu tapi sudah terbuka lebih dulu oleh Nada. Bosmu sedang tidur di kamarku. Kalau mau bangunkan, bangunkan saja ya. Saya mau mengantar sarapan pagi Nyonya muda. Hah? Nada kemudian menengok orang di belakang Sandi yang sudah membawa rantang berisi makanan. Biningsih? Nada mengernyitkan dahinya setelah tahu siapa orang di belakang Sandi. Iya Nyonya. Tuan menyuruh saya datang ke sini untuk mengantar makanan, dan hari ini saya disuruh menemani Nyonya di sini sampai Tuan kembali setelah bekerja. Jawab Biningsih sambil tersenyum kepada Nada. Nada tidak punya pilihan lain selain membiarkan Biningsih masuk ke dalam rumah ayahnya dan merapikan meja makan, lalu menyusun makanan yang dibawanya tadi di atas meja makan. Sandi juga masuk ke dalam rumah ayah Nada dan membawa 3 kardus besar, lalu menyerahkannya kepada Biningsih. Semuanya berisi bahan makanan, mulai dari bahan mentah, cemilan untuk Nada, susu dan buah-buahan yang langsung dimasukkan oleh Biningsih ke dalam kulkas. Apa maksudnya ini Sandi? Apa tuanmu ingin pindah rumah ke sini? Tanya Nada sedikit kesal kepada Sandi, tapi tidak dijawab oleh Sandi, dan hanya tersenyum di hadapan Nada, membuat Nada kesal sendiri, lalu masuk ke dalam kamarnya untuk bertanya langsung pada pembuat onar.
Hei tuan semana-mana, bangunlah dulu, jawab pertanyaanku. Nada mencoba untuk menggoyangkan tubuh Radit yang masih tertidur pulas. Ada apa deh Nada? Kenapa kau membangunkanku? Apa sudah 1 jam aku tidur? Radit merubah posisinya dari tiduran menjadi duduk dengan kedua tangannya memijat hidung di antara dua matanya. Kenapa kau memindahkan semua makanan ke rumahku? Dan kenapa memanggil Biningsi untuk kesini juga? Kau merepotkan semua orang. Shh, jangan berisik, kamar ini tidak kedap suara. Bisik Radit mencoba untuk mengingatkan Nada apa yang terjadi sebelumnya ketika mereka menginap dulu. Jelaskan padaku, apa maksudmu? Nada memelankan suaranya. Radit tidak menjawab apapun yang ditanyakan oleh Nada. Hanya tersenyum kemudian mengecup dahi Nada. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Kalau ada perlu apa-apa hubungi Ningsih. Minta dia melakukan apapun untukmu. Dia akan tinggal di sini sampai aku kembali dari kantor. Pengawalku juga sudah ada di depan sehingga kau tidak perlu khawatir mereka akan menjagamu dengan aman. Jawab Radit yang kemudian berdiri dan keluar dari kamar Nada. Radit memang tidur dan memakai sepatunya tadi. Hei, kau belum menjelaskannya padaku. Radit seakan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Nada dan tetap pergi bekerja meninggalkan rumah ayah Nada. Walaupun Nada sedang ngomel-ngomel di depan pintu rumah. Nada kesal sendiri sambil meremas tangannya ketika mobil Radit sudah pergi meninggalkan rumahnya. Nyonya, makan dulu Nyonya. Bi, kenapa jadi panggil aku Nyonya? Tuan yang nyuruh Nyonya, jawab Biningsih sambil tersenyum. Nada kesal sendiri dan akhirnya memilih untuk ke meja makan dan menghabiskan makanannya. Mood Nada menjadi sedikit baik setelah makan. Nada kembali ke pekerjaannya, yaitu mengurus bisnis online-nya. Sudah 3 hari ini beberapa pesanan terbengkalai, sehingga performa toko Nada menjadi turun. Untungnya ada beberapa pesanan yang masih tersisa, yang masih bisa diurus olehnya. Nada juga membalas satu persatu chat yang ada di room chat toko online-nya. Diamond Ring, apa kabarmu? Apa kita bisa berteman? Sean, salah satu isi pesan masuk di toko online-nya. Baik, tentu saja kita bisa berteman. Sen, berikan aku nomor teleponmu. Sean. Dia menjawab pesanku sangat cepat sekali. Nada geleng-geleng kepala karena selama ini kalau membalas chat di e-commerce biasanya tidak langsung dibalas. Kecuali pembeli di ujung sana juga aktif, tapi jarang.